Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman semua mendengarkan cerita sahabat kehidupan selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan kebahagiaan selalu menyertai. Pada kesempatan hari ini untuk cerita sahabat kehidupan, kita akan mengambil cerita tentang berbaik sangka. Ini merupakan sebuah pengalaman saya pribadi juga ketika saya dalam posisi yang kurang bagus atau kondisi yang memang orang-orang pun tidak inginkan. Saya selalu berpikir hal yang positif, dan dari pikiran-pikiran yang saya pikirkan itu, saya merasa hidup saya lebih nyaman, lebih tenang. Ada beberapa hal yang mungkin yang harus kita pikirkan ketika kita harus bisa mengontrol pikiran itu sendiri. Jadi teman-teman semua, sebenarnya ketika kita dalam kondisi yang kurang bagus, ini tergantung dari sudut pandang pikiran kita saja. Bagaimana kita menyikapi hal itu semua yang terjadi dalam hidup kita. Seperti salah satu contoh acara gini, saya pernah ketemu temen, dia bilang begini sama saya, kamu tahu nggak Gus, ketika saya dulu pernah dia ngundang saya dalam acara pernikahannya, lalu tiba-tiba saya, walaupun sesibuk-sibuknya saya sempatkan untuk hadir. Dan ketika saya menikah, teman saya ini nggak hadir, bahkan mengucapkan ucapan selamat pun tidak. Lalu saya mulai berpikir gini, saya tidak ingin mengejudge dia, atau saya tidak ingin berpikir negatif tentang dia, tapi saya selalu bilang dalam pikiran saya, mungkin ada hal yang nggak bisa membuat dia datang, atau mungkin ada sesuatu hal yang sibuk sehingga menyebabkan dia tidak bisa hadir. Hal itu saja yang saya katakan dalam pikiran saya, dan saya selalu berprasangka baik terhadap dia. Terus ada lagi ketika ada kita chat temen atau siapapun itu, kita udah chat panjang-panjang, tiba-tiba dia balesnya senyum saja atau tanda jempol. Pernah gak sih teman-teman semua ngalamin hal seperti itu? Saya jamin pasti pernah. Lalu saya berpikir begini, mungkin dia lagi sibuk banget, tapi dia masih sempetin loh ngejawab, walaupun dengan emoji, walaupun dengan tanda-tanda, walaupun cuma dengan senyum ataupun dengan oke gitu. Ya kita berpikir seperti itu saja. Saya jamin kok ketika kita bisa berpikir seperti itu, lebih tenang lagi pikiran kita gitu. Dulu juga ada salah satu hal yang bikin saya kesel ketika di jalan. Ada yang tiba-tiba kita udah jalan santai, ada yang nyalip dengan kencang, push. Pasti teman-teman juga pernah ngalamin hal yang sama. Nah, saya sempat emosi, bahkan orang di sebelah saya pun sempat emosi. Tapi saya bilang begini, mungkin saya bilang dia sedang buru-buru, mungkin juga dia ada berita hal yang tidak mengenakan yang mengharuskan dia harus cepat sampai di lokasi. Mungkin juga ada hal-hal yang memang urgent, insidentil, yang mengharuskan dia ngebut. Ya, udah itu aja kepikiran kita. Jadi berprasangka baik saja sama dia. Sama halnya kayak dulu pernah juga saya di tempat kerja dicuekin sama temen.
Pernah nggak sih teman-teman semua dicuekin sama teman tempat kerja atau sama komandan, apa pimpinan, sama atasan, sama siapapun itulah? Pasti pernah. Ya, saya juga ngalamin hal yang sama. Ya, saya berpikir mungkin dia lagi capek, itu saja. Mungkin dia lagi capek, sehingga dari capeknya dia, ya sudahlah, dia nyuekin kita. Sebenarnya itu tidak jadi hal yang masalah. Ya sudahlah, saya bilang gitu, tidak jadi masalah. Yang penting mungkin dia lagi sibuk atau lagi capek, mungkin juga dia tidak ingin diganggu. Ya sudah, biarkan saja. Ya udah, selesai sebenarnya. Kita tidak berpikir bahwa bilang di pikiran kita bahwa kita berpikiran negatif bahwa dia sombong, bahwa dia angkuh, dia ini. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Lebih baik kita berpikir positif seperti itu saja. Sehingga apa? Aliran negatif yang ada, pikiran-pikiran negatif yang seharusnya ada di pikiran kita, itu tidak terbawa dalam tubuh kita. Tidak terbawa dalam tubuh kita. Sehingga kita yang tadinya kesel, kita berpikir positif. Jadi aura positif itu ada, rasa bahagia, rasa tenang, itu energi, itu hidup sebenarnya. Jadi untuk teman-teman semua, cobalah berpikir positif saja. Hilangkan pikiran yang negatif. Jika pikiran itu bisa kita kontrol, nyaman kok hidupnya, nyaman hidup kita. Dulu juga pernah saya kurir di tempat saya itu ada yang salah kirim paket ke rumah. Saya tanya istri, ini kok kayaknya bukan nama kamu ini, saya bilang gitu. Saya perhatikan, oh iya alamatnya salah, saya bilang gitu. Akhirnya selang setengah jam lah, ada salah satu kurir telepon bahwa Pak, itu ada paket yang salah sepertinya. Oh ya sudah, saya bilang ya sudah, ambil ke sinilah ke rumah. Belum saya buka masih ada. Saya juga berpikir yang sama Pak tadi, bahwa ini sepertinya bukan pesanan kami gitu. Ya di benak saya berpikir saya tidak berkata bahwa ini kurir gimana sih, bodoh sekali atau apapun itu. Tidak ada. Jadi di pikiran saya saya bilang mungkin ini kurir baru pertama kali. Ini hari pertama dia kerja, mungkin ini hari pertama dia mengirimkan paket. Nah itu, berpikir seperti itu aja. Jadi kita tidak perlu mengata-ngatai melalui lisan kita atau melalui pikiran kita yang bisa menyebabkan energi yang seharusnya tidak harus kita keluarkan, itu kita keluarkan energi-energi yang buruk. Lebih baik kita keluarkan energi yang positif, seperti oh ya tidak apa-apa Pak, saya bilang itu. Ya semoga dilancarkan, semoga bisa tercapai, semua pengiriman paketnya berjalan lancar, tidak ada masalah. Udah, itu hal yang simple. Maka untuk teman-teman semua, dalam hal apapun itu, coba untuk teman-teman berpikir yang positif dan selalu berbaik sangkalah dalam hal apapun itu. Saya jamin kok, ketika kalian teman-teman semua bisa berbaik sangka, hidup kalian akan lebih bahagia, lebih tenang. Aura-aura yang ada dalam diri kalian itu lebih hidup. Jadi untuk teman-teman semua dimanapun berada, silakan yang mendengarkan cerita sahabat kehidupan hari ini tentang berbaik sangka, ikuti saran-saran saya jaminkan hidup teman-teman akan bahagia selalu. Mungkin demikian untuk cerita sahabat kehidupan. Ini sebuah pengalaman saya tentang selalu berbaik sangka setiap hal-hal yang terjadi dalam hidup saya. Tetap semangat, hadapi hari ini, hari esok,
dan hari-hari selanjutnya dengan selalu berpikir yang positif. Salam sahabat kehidupan.